datang di podcast asik, audit seru dan juga menarik. Tempat kita membahas hal-hal penting di dunia audit. Saya Sabrina selaku host di sini. Kita akan mengobrol seru tentang peran auditor dari 3 sisi, yaitu ada auditor internal, ada auditor pemerintah, dan juga ada auditor operasional. Mari kita sambut teman-teman kita. Yang pertama ada Mbak Kirana sebagai auditor internal, seorang auditor internal yang berpengalaman di perusahaan multinasional, dan juga ada kemudian ada Mbak Aru. Halo. Di mana Mbak Aru ini adalah auditor pemerintah yang bekerja di salah satu lembaga pemeriksa negara yaitu BPK. Lalu yang terakhir ada Mbak Hera. Halo. Selaku auditor operasional yang dimana Mbak Hera ini adalah seorang profesional di bidang audit proses bisnis. Lalu apa kabar kalian semua? Baik. Terima kasih semuanya teman-teman sudah hadir. Langsung aja kita masuk ke obrolannya untuk kali ini. Jadi yang pertama mungkin bisa cerita sedikit tentang peran kalian masing-masing. Kita mulai dari audit internal. Nah, sebelumnya terima kasih ya Mbak Sabrina udah mengundang saya ke podcast asik ini. Menarik banget ini podcastnya. Nah, sebagai auditor internal, itu peran saya adalah memastikan bahwa perusahaan itu menjalankan operasinya sesuai dengan kebijakan internal, regulasi eksternal, dan efisiensi proses. Nah, fokus utama kami ini adalah pengendalian risiko dan perbaikan internal. Lanjut untuk auditor pemerintah, apa sih peran utama dari seorang auditor pemerintah itu? Terkait peran dari auditor eksternal, terutama auditor di BPK itu, kita mungkin lebih ke tentang pemeriksaan penggunaan anggaran oleh lembaga negara. Kita di situ memeriksa untuk memastikan apakah dana publik itu jauh dari penyimpangan, penyelewengan ataupun pemborosan. Selain itu kita juga memastikan apakah rencana-rencana dari pemerintah, proyek-proyek itu sesuai dengan rencana yang dianggarkan atau direncanakan di awal tahun atau tidak. Gitu sih. Baik, mungkin yang terakhir untuk auditor operasional, apa sih fokus kerjaan Anda sehari-hari itu? Oke, untuk audit operasional sendiri di sini kami itu lebih fokus pada efisiensi dan juga efektivitas dari operasional perusahaan. Nah, tugas kami di sini itu adalah menganalisis proses bisnisnya, kemudian mencari peluang perbaikan dan juga tentunya memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan. Menarik sekali. Sekarang kita masuk ke diskusi kita yang pertama yaitu tantangan terbesar dalam pekerjaan kalian masing-masing. Kita mulai dari auditor operasional. Oke, tantangan terbesar yang dihadapi oleh auditor operasional di sini itu adalah terkait adanya resistensi perubahan, di mana terkadang itu rekomendasi perbaikan itu tidak diterima dengan baik karena biasanya itu dianggap mengganggu kebiasaan bekerja. Begitu. Baik. Untuk auditor internal sendiri bagaimana? Kalau bagi audit internal sih tantangannya itu adalah menjaga independensi, karena audit internal sendiri itu bagian dari perusahaan, jadi ada risiko benturan kepentingan saat menemukan temuan-temuan yang sensitif. Lalu untuk auditor pemerintah sendiri itu tantangannya apa sih? Untuk terkait tantangan dari auditor eksternal di BPK itu, kita mungkin lebih ke ketika kita menemukan data itu kurang lengkap ataupun tidak transparan. Selain itu kita juga sering menghadapi seperti tekanan sosial dan politik gitu sih Mbak. Lalu bagaimana cara kalian itu mengatasi tantangan tersebut? Oke, mungkin bisa dimulai dari auditor operasional dulu ya teman-teman. Iya, boleh. Oke, jadi cara kami untuk mengatasi dari tantangan itu, yang pertama itu adalah kami berusaha untuk membangun komunikasi yang baik tentunya dengan pihak yang terkait. Kemudian kita juga memberikan adanya penjelasan yang logis, serta kita juga menunjukkan adanya dampak positif dari adanya rekomendasi kami. Kalau saya secara pribadi sih selalu memastikan bahwa proses audit itu dilakukan secara profesional dan selalu mendokumentasikan semua temuan dengan jelas agar tidak ada keraguan. Sedangkan kami sebagai auditor eksternal di BPK itu biasanya kita mengacu pada standar audit yang berlaku serta menjaga integritas dari diri kita sendiri. Dan selain itu kita juga melibatkan dengan pihak-pihak lain sehingga akurasi data yang kita dapatkan itu dapat terjamin. Seperti itu sih.
Semua jawaban kalian sangat inspiratif. Yang terakhir, menurut kalian apa sih hal terpenting yang perlu dilakukan atau yang perlu dimiliki seorang auditor itu? Kalau menurut saya sih integritas dan objektivitas, karena kalau tanpa itu seorang auditor itu tidak bisa dipercaya. Kalau dari kami ketelitian dan keberanian sih, kita di sini harus dituntut untuk cermat dalam pemeriksaan, dan juga kita harus berani ketika kita menemukan temuan-temuan yang isinya itu terkait penyelewengan atau penyimpangan dari dana publik. Oke, kalau untuk auditor operasional sendiri yang terpenting di sini itu adalah terkait kemampuan komunikasi dan juga pemahaman bisnis yang mendalam. Di mana di sini tugas kami nanti itu adalah harus menjelaskan temuan kami dengan bahasa yang tentu saja mudah dipahami oleh orang lain. Baik, di sini kan ada audit internal dan juga audit eksternal. Nah, hubungan antara kedua audit tersebut itu apa sih? Jadi mungkin sebelum menjelaskan hubungannya, mungkin akan dijelaskan dulu perbedaannya. Jadi kalau auditor internal itu bertanggung jawab kepada manajemen dan dewan direksi. Sementara kalau auditor eksternal itu bertanggung jawab kepada penyelenggaraan keuangan yang mengandalkan auditor untuk menambah kredibilitas laporan keuangannya yang tujuannya untuk pengambilan keputusan. Sedangkan hubungannya itu antara auditor internal dan eksternal itu biasanya dari kami auditor eksternal itu mengandalkan hasil, bukan mengandalkan keseluruhan sih, tapi sedikit mengandalkan hasil audit dari auditor internal, sehingga kita bisa mengambil secara efisien dan kita juga bisa mengurangi kos atau biayanya. Yang terakhir, apa sih pesan untuk kalian, untuk saudara bicara yang mungkin tertarik menjalani dunia audit ini? Nah, jadi audit internal itu tentang kolaborasi dan solusi. Jadi jangan takut mau belajar, karena kan di bidang ini penuh tantangan dan peluang. Nah, jika Anda tertarik untuk menjadi auditor eksternal, terutama di BPK, integritas merupakan kunci utama Anda bekerja untuk negara dan juga untuk masyarakat. Untuk teman-teman yang tertarik di auditor operasional, di sini pesan-pesannya adalah teruslah belajar memahami proses bisnis. Kenapa? Karena profesi ini itu adalah profesi yang sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya. Terima kasih banyak untuk wawasan yang luar biasa teman-teman. Hari ini kita belajar bahwa meskipun para auditor itu berbeda-beda, ada nilai-nilai yang sama seperti integritas, objektivitas, dan juga keinginan untuk meningkatkan sistem. Nah, bagi para pendengar, semoga obrolan ini memberi pemahaman tentang dunia audit. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye.